Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu mata kuliah biofisika, yaitu Ibu Sri Rahayu Alfitri Husna, MSI, beserta teman-teman Zoom yang saya hormati, izinkan kami dari kelompok 4 mempresentasikan materi mengenai biomekanika. Anggota kelompok yang pertama ada saya sendiri, Anda Mazhar Arifadi, dengan NIM 210422017 selaku moderator. Kemudian ada Windy Novrianti dengan NIM 210422011. Lalu ada Nur Aisyah Fikri dengan NIM 210422013. Lalu ada Dedek Hidayati dengan NIM 210422015. Kemudian ada Faradila Fitriapuri dengan NIM 210422021 dan yang terakhir ada Shirley Ivani dengan NIM 210422023. Baik, materi yang pertama adalah pengertian dan konsep dasar biomekanika yang akan dijelaskan oleh Saudara Aisyah. Kepada Aisyah, waktu dan langsung dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan konsep dasar biomekanika. Materinya yaitu mekanika adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk materi yang diakibatkan gangguan mekanik yang disebut gaya. Biomekanika adalah kombinasi antara disiplin ilmu mekanik, terapan, dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi dalam biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Jadi, biomekanika itu adalah ilmu pengetahuan yang menerapkan hukum-hukum mekanika terhadap struktur tubuh, terutama sistem lokomotor dalam arti perpindahan gerak tubuh yang juga melibatkan berat badan atau berat tubuh. Tujuan kita untuk mempelajari biomekanika ini yaitu yang pertama mengetahui konsep ilmiah dasar yang diaplikasikan dalam bentuk gerak manusia. Selanjutnya yaitu memperbaiki performansi manusia dalam bekerja serta mengurangi risiko cedera pada otot dan rangka. Yang ketiga itu memahami bentuk model gerak dasar dalam olahraga sehingga mampu mengembangkan dengan baik. Dan mampu menerapkan suatu bentuk latihan yang sesuai dengan karakteristik fisik seseorang dalam berolahraga dengan baik dan benar, sehingga terjadi efisien, tenaga, dan hasil yang maksimal. Dan tujuan selanjutnya yaitu untuk mengevaluasi teknik yang digunakan dalam keterampilan olahraga yang tidak dikenal, serta untuk lebih mengevaluasi teknik-teknik baru dalam olahraga yang Anda kenal. Dan tujuan selanjutnya itu bisa dapat memandu para terapis dalam proses rehabilitasi dan menunjukkan kepada pelatih untuk tidak melakukan latihan-latihan apapun yang dapat atau mungkin berbahaya bagi individu tertentu. Selanjutnya kita masuk ke azas dan dasar biomekanika. Ada beberapa azas dan dasar yang dipergunakan dalam biomekanika yang berkenaan gerak manusia, yaitu yang pertama azas menggantung. Tugas menggantung memainkan peran yang menonjol dalam gerak manusia, terutama pada waktu berayun. Maka gerak ke atas tergantung dari momentum yang dihimpun saat ke bawah karena adanya gaya tarik bumi. Yang kedua yaitu azas mendukung, gerak tubuh yang berkenaan dengan mendukung atau menghambat. Ini dapat dijumpai seperti saat kita melakukan gerakan loncat. Yang ketiga yaitu azas keseimbangan. Keseimbangan ini sangat erat hubungannya dengan gravitasi bumi. Selanjutnya itu ruang lingkup biomekanika. Biomekanika ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk
macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. Jadi ruang lingkup biomekanika itu meliputi developmental biomekanik, biomekanik of exercise, rehabilitation mekanik, equipment design, and sport biomekanik atau biomekanika olahraga. Ruang lingkupnya biomekanika itu yaitu development biomekanik, yaitu biomekanika yang secara khusus mempelajari perubahan pola-pola gerak selama hidup dan orang-orang cacat. Misalnya, analisis yang dilakukan terhadap orang-orang yang menderita cerebral palsy. Yang kedua itu biomekanik of exercise, yaitu biomekanika yang mempelajari usaha-usaha untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari latihan dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. Dan selanjutnya itu rehabilitation mekanik, yaitu biomekanika yang mempelajari pola gerak orang-orang yang mengalami cedera. Selanjutnya itu equipment design, yaitu biomekanika yang mempelajari desain peralatan yang digunakan dalam olahraga. Misalnya yaitu desain raket tenis, bulu tangkis, sepatu atletik, bola, pakaian, sepeda balap, peralatan golf, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu sport biomekanik, biomekanika olahraga, yaitu ilmu biomekanika yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi gerak atlet ketika menampilkan cabang olahraga. Misalnya dengan cara analisis teknik, identifikasi cedera olahraga, dan evaluasi program latihan. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Aisyah Fikri atas penjabaran materinya. Selanjutnya, materi yang kedua adalah biomekanika kerja yang akan disampaikan oleh Faradila. Kepada Faradila, dipersilakan waktu dan ruang Zoom. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai biomekanika kerja. Next. Biomekanika kerja adalah studi mengenai interaksi pekerja dengan peralatan, mesin, dan material sehingga pekerja dapat meningkatkan performansinya dan di sisi lain dapat meminimalkan risiko cedera kerja atau muskuloskeletal. Biomekanika dari gerakan manusia adalah ilmu yang menyelidiki, menggambarkan, dan menganalisis gerakan manusia. Biomekanika kerja mengkaji perilaku tubuh manusia dan aspek-aspek mekanika gerakan anggota-anggota tubuhnya. Pengetahuan tentang biomekanika sangat diperlukan untuk mengetahui mekanisme terjadinya kecelakaan kerja, sehingga pendekatan yang efektif dan ilmiah dapat membantu manusia bekerja dengan aman. Secara garis besar, kegiatan-kegiatan kerja manusia dapat dikelompokkan menjadi kerja fisik atau otot dan kerja mental atau otak. Tubuh manusia dirancang untuk melakukan kerja. Dalam hal ini kerja fisik atau aktivitas sehari-hari. Adanya massa otot yang bobotnya lebih dari separuh tubuh memungkinkan manusia untuk dapat menggerakkan tubuh dan melakukan kerja. Dari sudut pandang ergonomi, setiap beban kerja yang diterima oleh seseorang harus sesuai atau seimbang terhadap kemampuan fisik, kognitif, maupun keterbatasan manusia menerima beban tersebut. Kemampuan atau keterbatasan manusia tersebut termasuk dalam hal gerakan atau postur kerja dan gaya atau beban kerja. Disinilah biomekanika berperan. Next. Selanjutnya yaitu konsep biomekanika kerja. Biomekanika berkolaborasi dengan bagian-bagian tubuh untuk menghasilkan gerak. Adapun bagian-bagian dari tubuh tersebut adalah yang pertama yaitu tulang. Tulang sebagai alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan saat melakukan aktivitas kerja. Tulang yang besar dan panjang berfungsi sebagai pembanding terhadap beban. Tulang juga terikat dengan otot dan jaringan penghubung atau connective tissue, yakni ligamen, kartilage, dan tendon. Dalam aplikasinya di biomekanik berhubungan dengan kerangka manusia. Yang kedua yaitu otot. Otot terbentuk atas fibers dengan ukuran
panjang antara 10 hingga 40 mm dan berdiameter 0,01 hingga 0,1 mm. Dan sumber energi otot berasal dari proses aerob maupun anaerob. Aerobik adalah proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi dengan bantuan oksigen. Asam laktat yang dihasilkan oleh kontraksi otot dioksidasi dengan cepat, sehingga beban pekerjaan yang tidak terlalu melelahkan. Anaerobik yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi tanpa bantuan oksigen. Glikogen yang terdapat dalam otot terpecah menjadi energi dan membentuk asam laktat yang memberikan indikasi adanya kelelahan otot secara lokal karena jumlah oksigen yang berkurang. Next. Selanjutnya yaitu ada connective tissue atau jaringan penghubung. Jaringan penghubung ini meliputi 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama ada ligamen yang berfungsi sebagai penghubung antar tulang dalam stabilitas sambungan. Selain itu berfungsi juga untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Ligamen tersusun atas serabut yang letaknya tidak paralel. Contoh sambungan ligamen diantaranya gerakan mengangkat tangan, sambungan siku dan sambungan bahu, pergerakan rotasi tubuh tangan pada sumbunya. Selanjutnya itu ada kartilage. Kartilage adalah sambungan yang berfungsi dalam pergerakan yang relatif kecil. Contohnya sambungan tulang iga dan pangkal tulang iga. Yang terakhir ada tendon. Tendon memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolagen yang terletaknya paralel dengan panjang tendon. Tendon bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam satu area di mana adanya gaya gesekan harus diminimalkan. Bagian dalam dari jaringan ini mengeluarkan cairan sinovial untuk pelumasan. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Faradila yang telah menjabarkan materinya. Kemudian dilanjutkan kepada macam-macam biomekanika kerja yang akan disampaikan oleh Windy Novrianti. Kepada Windy, dipersilakan waktu dan ruang Zoom. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk melanjutkan materi mengenai macam-macam biomekanika kerja. Biomekanika kerja ini terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama ada general biomekanik dan occurral biomekanik. General biomekanik adalah kategori biomekanika kerja yang mempunyai pokok bahasan mengenai hukum serta konsep-konsep dasar yang mempunyai pengaruh pada tubuh ilmiah manusia baik dalam kondisi diam ataupun bergerak. General biomekanik ini dipecah menjadi 2 kategori, yaitu ada biostatik dan biodinamik. Biostatik ada dalam hal ini, kajian ilmu biomekanika hanya menganalisa pada bagian tubuh manusia yang diam atau bergerak pada garis lurus dengan posisi yang seragam. Sedangkan biodinamik merupakan mengkaji mengenai bagian-bagian gambaran tubuh manusia dengan tanpa melakukan pertimbangan pada gaya yang terjadi. Di samping itu, biodinamik juga lebih terfokus pada analisa terhadap gerakan tubuh manusia yang disebabkan oleh adanya pengaruh dari kinerja yang terjadi dalam tubuh. Untuk jenis yang kedua ada occurral biomekanik. Occurral biomekanik adalah macam biomekanika yang mengkaji interaksi manusia dengan peralatan kerja atau mesin yang digunakan. Hal ini mempunyai tujuan khusus, yaitu untuk meminimalisir cedera yang terjadi pada pekerja akibat kelebihan muatan material ataupun mesin yang digunakan saat proses pekerjaan. Kategori biomekanik yang satu ini lebih menitik beratkan pada kolaborasi antara bagian-bagian tubuh yang meliputi tulang, otot, dan juga jaringan penghubungnya. Selanjutnya yakni aplikasi mengenai biomekanika kerja. Yang pertama yaitu aplikasi dalam dunia industri. Dalam hal ini, ilmu biomekanika akan sangat dibutuhkan dalam melakukan pengukuran besarnya gaya yang dibutuhkan oleh seorang pekerja dalam melakukan sesuatu yang mana hal tersebut haruslah seimbang dengan postur tubuh yang mereka miliki. Dengan pengaplikasian biomekanika mengenai biomekanika kerja. Untuk yang pertama ada aplikasi dalam dunia industri. Dalam hal ini, ilmu biomekanika akan sangat dibutuhkan dalam melakukan pengukuran besarnya gaya yang dibutuhkan oleh seorang pekerja dalam melakukan sesuatu yang mana hal tersebut haruslah seimbang dengan postur tubuh yang mereka miliki. Dengan pengaplikasian biomekanika kerja ini, pertama pekerja harus melalui tahapan pengukuran postur dan lain semacamnya terlebih dahulu.
Selanjutnya, hal tersebut akan dibandingkan dengan berat atau alat yang digunakan untuk bekerja sehingga menimbulkan perbandingan gaya yang seimbang. Yang kedua adalah aplikasi dalam menentukan sikap kerja. Dengan mengetahui aplikasi dari biomekanika kerja, pekerja akan mengetahui sikap kerja yang pas yang harus mereka lakukan. Tentunya hal ini didasarkan pada kekuatan tulang, otot, dan jaringan penghubung tubuh mereka. Sikap kerja yang dimiliki antara satu pekerja dengan pekerja yang lain tentunya tidaklah sama, sebab setiap orang juga memiliki kekuatan otot dan tulang yang berbeda-beda. Pengaplikasian yang ketiga yaitu aplikasi dalam evaluasi kerja operator. Biomekanika kerja dalam aplikasinya juga berguna untuk dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja seseorang. Jika pekerja sampai mengalami cedera, maka dalam hal ini dibutuhkan evaluasi menggunakan pengaplikasian biomekanika kerja. Jika ternyata cedera tersebut disebabkan oleh tidak kuatnya otot dalam menopang berat atau unsur-unsur lain yang serupa, maka dalam hal ini pemeriksaan biomekanika kerja harus benar-benar dilakukan dengan baik. Pekerja pun harus taat terhadap hasil pemeriksaan tersebut. Yang keempat ada pengaplikasian perancangan sistem tempat kerja. Rancangan tempat kerja harus disesuaikan dengan hasil pengukuran biomekanika kerja para pekerja. Tujuannya adalah para pekerja nyaman dengan tempat pekerja yang digunakan dan semua beban yang ada di sana mampu ditopang dengan baik. Sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Windy yang telah menjabarkan materi mengenai biomekanika dalam bidang dalam kerja. Baik, terima kasih kepada Windy yang telah menjelaskan mengenai biomekanika kerja. Kemudian materi selanjutnya adalah biomekanika dalam bidang olahraga yang akan dijelaskan oleh Dedek Hidayati. Kepada Dedek, waktu dan ruang Zoom dipersilahkan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang biomekanika dalam bidang olahraga. Biomekanika olahraga adalah suatu studi yang berhubungan dengan gerak manusia yang dihasilkan oleh kekuatan internal ataupun maupun eksternal yang menentukan badan atau bagian-bagian dari badan itu bergerak pada saat kinerja dalam keterampilan gerak atau kinerja dalam teknik-teknik dalam berolahraga. Fungsi mempelajari biomekanika olahraga pada dasarnya hanya ada dua, yaitu meningkatkan performa dan mengurangi risiko cedera. Peran biomekanika dalam bidang olahraga. Yang pertama adalah memperbaiki teknik dengan melakukan analisis yang dilakukan untuk mencegah cedera pada saat melakukan olahraga. Membantu dalam proses mempelajari atau mengajarkan satu teknik tertentu. Yang ketiga, dapat menciptakan teknik baru dalam upaya memaksimalkan prestasi dalam bidang olahraga yang sudah didapatkan. Yang keempat, memberikan pengetahuan dan kemampuan menganalisa teknik-teknik dalam olahraga yang aman, efisien, dan efektif. Yang kelima itu memberikan pengertian tentang teknik-teknik yang benar maupun yang salah dalam bidang olahraga. Yang terakhir itu memberikan kemampuan dalam mengidentifikasi kesalahan-kesalahan serta kemampuan memperbaikinya dalam bidang olahraga. Selanjutnya itu ada penerapan biomekanika dalam bidang olahraga. Yang pertama yaitu pada cabang olahraga senam. Cabang olahraga senam merupakan contoh yang baik bagaimana biomekanika olahraga diterapkan. Pada gerakan-gerakan senam berlaku biomekanika yang kompleks. Efek dari gaya yang terus-menerus merupakan penyebab overuse injury yang sering dialami para atlet. Teknik gerak, loncat, atau mendarat yang tepat dengan analisis biomekanika olahraga membantu mereka mengurangi risiko cedera dalam berolahraga. Selanjutnya itu ada contoh lain, konsep percepatan dan gaya. Misalnya pada saat kamu bernaik sepeda atau naik sepatu roda ketika menuju jalan yang menurun, maka sepatu roda kamu akan bertambah kecepatannya. Artinya gerak kamu yang memakai sepatu roda mengalami penambahan kecepatan. Yang ketiga itu ada ada penerapan hukum Newton 2. Penerapan hukum Newton 2, hukum 2 Newton adalah ketika dua benda-benda misalkan pegulat yang memiliki massa berbeda, jika diangkat tentunya akan terasa ringan menarik pegulat yang massanya lebih kecil. Sedangkan pada pegulat yang massanya lebih besar membutuhkan gaya yang lebih besar untuk bisa menggerakkannya.
Contoh selanjutnya itu ada pada teknik lompat tinggi sesuai dengan konsep analisis biomekanika, dan ada raket long body yang didesain khusus untuk menghasilkan pukulan lebih keras. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dede atas materinya. Kemudian materi selanjutnya mengenai analisis biomekanik teknik olahraga akan dilanjutkan oleh Shirley Ivani. Kepada Shirley, dipersilahkan waktu dan ruang Zoom. Terima kasih sebelumnya kepada moderator atas kesempatannya. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai analisis biomekanik pada teknik olahraga. Itu yang pertama ada metode analisis biomekanika kualitatif. Di mana pada metode analisis kualitatif ini, dengan melalui metode analisis biomekanika kualitatif ini, pelatih dapat menggunakan pengetahuan mekanika untuk melakukan gerakan yang benar dari atlet untuk memperbaiki pelaksanaan suatu keterampilan. Sedangkan melalui metode analisis biomekanika kuantitatif, ahli biomekanika dapat menemukan teknik yang baru atau efektif dalam suatu keterampilan olahraga dan selanjutnya akan mengkomunikasikannya kepada pelatih untuk dapat diterapkan dalam proses pelatihan yang mereka lakukan. Next slide. Selanjutnya itu ada istilah pada biomekanika olahraga. Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan biomekanika olahraga, yaitu statika dan dinamika. Statika merupakan bidang ilmu yang mengkaji keadaan tubuh dalam keadaan statis, diam, atau istirahat. Dinamika merupakan bidang ilmu yang mengkaji tubuh dalam keadaan dinamis atau bergerak dengan akibat yang ditimbulkan dari gerakan tersebut. Dalam istilah dinamika ini terdapat istilah kinetika dan kinematika. Kinematika yaitu membahas tentang gerak benda itu sendiri berkaitan dengan masalah ruang dan waktu, tanpa melihat apa penyebab bergeraknya benda tersebut. Aspek-aspek yang terdapat di dalamnya adalah jarak, kecepatan, waktu, dan percepatan. Di sini dapat kita lihat itu ada kecepatan dan velocity sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu yang dibutuhkan. Sedangkan percepatan itu didefinisikan sebagai tingkat di mana perubahan kecepatan terhadap waktu yang dapat dirumus, di mana percepatan rata-rata itu dapat dirumuskan dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, kemudian dikalikan dengan waktu, dan kemudian dibagi dengan berlalu. Mungkin itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Shirley Ivani yang telah menjabarkan materinya. Materi yang terakhir adalah biomekanika trauma yang akan saya jelaskan sendiri. Next slide. Yang pertama adalah pengertian biomekanika trauma. Biomekanika trauma merupakan ilmu yang mempelajari kejadian cedera pada suatu jenis kekerasan atau kecelakaan menggunakan konsep prinsip-prinsip mekanika yang dipakai dalam penyusunan konsep, analisis, desain, dan pengembangan peralatan serta sistem dalam biologi dan kedokteran. Biomekanik trauma juga merupakan mekanisme kejadian kecelakaan pada saat, sebelum, saat, dan sesudah kejadian. Informasi yang rinci mengenai biomekanik dari suatu kecelakaan dapat membantu identifikasi sampai dengan 90% dari trauma yang diderita penderita. Mekanisme trauma ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu ada tumpul, kompresi, ledakan, dan tembus. Yang pertama adalah trauma tumpul. Trauma tumpul ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah primary collision atau tabrakan depan. Yang primary collision ini terjadi pada saat mobil baru menabrak dan penderita masih berada pada posisi masing-masing. Tabrakan primary ini dapat terjadi dengan cara tabrakan depan, frontal, tabrakan samping atau T-bone, tabrakan dari belakang, dan tabrakan terbalik atau rollover.
Yang selanjutnya itu ada secondary collision. Secondary collision ini terjadi setelah tabrakan penderita menabrak bagian dalam mobil atau sabuk pengaman. Perlukaan yang mungkin timbul akibat benturan dari secondary collision ini sangat tergantung dari arah tabrakan. Next adalah tertiary collision. Pada bagian ini, setelah penderita menabrak bagian dalam mobil, organ yang berada dalam rongga tubuh akan melaju ke arah depan dan mungkin akan mengalami perlukaan langsung ataupun terlepas atau robek dari alat pengikatnya dalam rongga tubuh tersebut. Kemudian ada subsidiary collision yang merupakan kemungkinan penumpang mobil yang mengalami tabrakan ini terpental ke depan atau keluar dari mobil. Selain itu, barang-barang yang berada dalam mobil juga turut terpental dan menambah cedera pada penderita. Yang kedua adalah trauma kompresi. Trauma kompresi ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah benturan formal. Pada benturan formal ini, bila roda depan menabrak suatu objek dan berhenti mendadak, maka kendaraan akan berputar ke depan dengan momentum mengarah ke sudut depan. Momentum ke depan akan tetap sampai pengendara dan kendaraannya dihentikan oleh tanah atau benda lain. Pada saat gerakan ke depan, di kepala, dada, atau perut pengendara mungkin membentur stang kemudi. Bila pengendara terlempar ke atas melewati stang kemudi, maka tungkainya akan membentur stang kemudi dan dapat terjadi struktur femur bilateral. Selanjutnya adalah benturan lateral. Pada benturan lateral ini mungkin akan terjadi fraktur terbuka atau tertutup tungkai bawah. Kalau sepeda atau motor tertabrak oleh kendaraan yang bergerak, maka akan rawan untuk mengalami tipe trauma yang sama dengan pemakai mobil yang mengalami tabrakan samping. Pada tabrakan samping, pengendara juga akan terpental karena kehilangan keseimbangan sehingga akan menimbulkan cedera tambahan. Selanjutnya ada laying the bike down atau menjatuhkan kendaraannya ke bawah. Itu menghindari terjepit kendaraan atau objek yang akan ditabrak pengendara yang mungkin akan menjatuhkan kendaraannya untuk memperlambat laju kendaraan dan memisahkan dari kendaraan lain. Cara ini dapat menimbulkan cedera jaringan lunak yang sangat parah. Kemudian ada helmet ini didesain untuk mengurangi kekuatan yang mengenai kepala dengan cara mengubah energi kinetik benturan melalui kerja deformasi dari bantalannya dan diikuti dengan mendistribusikan kekuatan yang menimpa kecelakaan tersebut seluas-luasnya. Secara umum, petugas gawat darurat harus hati-hati dalam melepaskan korban kecelakaan roda 2, terutama pada kecurigaan adanya fraktur cervical yang harus tetap menjaga kestabilan kepala dan tulang belakang dengan cara teknik fiksasi yang benar. Yang terakhir, selanjutnya ada trauma ledakan. Trauma ledakan ini terjadi sebagai hasil perubahan yang sangat cepat dari suatu bahan dengan volume yang relatif kecil, baik padat, cairan, atau gas, menjadi produk-produk gas. Bila mana tidak ada rintangan, pengembangan gas yang cepat ini akan menghasilkan suatu gelombang tekanan atau shock wave. Trauma ledakan ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 mekanisme kerja trauma, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama ini trauma ledak sekunder yang merupakan hasil dari objek-objek yang melayang kemudian menghantam individu. Selanjutnya adalah trauma ledak tersier terjadi bila individu sendirinya berubah atau menjadi suatu misil dan terlempar kemudian beradu dengan objek atau tanah. Selanjutnya ada trauma ledak sekunder. Trauma ledak sekunder maupun tersier ini dapat mengakibatkan trauma baik tembus maupun tumpul secara bersamaan. Yang terakhir adalah trauma tembus. Trauma tembus ini merupakan kavitas yang adalah hasil dari perubahan energi antara peluru yang bergerak dan jaringan tubuh. Jumlah kavitasi atau perubahan energi itu adalah sebanding dengan area permukaan pada titik tabrak, kepadatan jaringan, dan kecepatan dari proyektil pada saat tabrakan. Luka pada titik tembak ditentukan oleh 1. Bentuk dari peluru atau mahrum atau tidak, kemudian ada hubungan dan posisi peluru terhadap benturan atau tumble. Yang terakhir adalah adanya fragmentasi shotgun, fragmen peluru, atau peluru khusus. Baik, sekian presentasi dari saya, dan mungkin presentasi materi saya tadi menjadi penutup presentasi materi kita dari kelompok 4 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari salah satu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.